Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Puspitasari, NRP 212111031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya mulai dari minggu pertama sampai pertemuan minggu ketujuh, mata kuliah tinjauan desain. Yang pertama, I wonder what is design? Apa itu desain? Kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Desain meliputi dari kerangka, bentuk, rancangan, motif, maupun corak. Penggunaan istilah desain atau desain bermula dari gambar teknik arsitektur, gambar potong untuk bangunan, serta di awal perkembangan istilah desain awalnya masih berbau dengan seni dan kriya, di mana pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk membentuk ekspresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dan pemaknaan secara privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian sebagai suatu pemikiran baru atas fundamental seni dengan tidak hanya menitik beratkan pada nilai estetik, tetapi juga aspek fungsi dan latar industri secara massa, yang memang pada realitanya pengertian desain tidak hanya digunakan dalam dunia seni rupa saja. Lanjut ke pertemuan minggu kedua, yaitu Design in the Industrial Revolution. Dalam industri revolusi ini, ada beberapa desain yang dipergunakan. Yang pertama yaitu Victorian Style. Victorian Style berasal dari bahasa Inggris. Victorian Style berasal dari Inggris pada periode pemerintahan Ratu Victoria berlangsung. Ciri utama style desain ini adalah terdapat ornamen hiasan yang kompleks hampir memenuhi semua bidang. Gaya desain ini diaplikasikan ke semua cabang desain termasuk arsitektur, furniture, interior, kemasan, dan lainnya. Elemen desain khas dari Victorian Style adalah menggunakan pembatas atau border, dekoratif dan tipografi yang rumit serta simetris pada tata letak dan desain. Yang kedua ada Art and Craft Movement. Art and Craft Movement adalah gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19. Gerakan yang lahir di Inggris ini merupakan respon atas dampak buruk revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik masyarakat Inggris ketika itu. Yang ketiga ada Art Nouveau atau Muka. Gaya desain Art Nouveau muncul di Prancis pada abad ke-19 dan menjadi populer di seluruh Eropa dengan gaya yang diterapkan pada seni, arsitektur, poster, perhiasan, mebel, dan tekstil. Yang keempat adalah Art Nouveau atau Charrette. Art Nouveau merupakan sebuah gaya modern dan baru yang keluar dari keformalan, menekankan kealamiahan dan penggunaan bentuk-bentuk organik. Lanjut ke pertemuan minggu ketiga, yakni desain dan kebudayaan. Budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya berasal dari kata koler kemudian kultur, sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Ralph Linton, budaya merupakan keseluruhan sikap dan pola, perilaku serta pengetahuan dan merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Perjuangan ini membuktikan kejayaan dan kemakmuran hidup masyarakat dalam menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Ralph Linton tadi, budaya dibagi menjadi dua periode. Yang periode pertama itu menggunakan simbol-simbol, masing-masing kelompok memiliki peraturan yang berbeda. Dan periode yang kedua yaitu kehidupan dekat dengan air. Wujud kebudayaan, yakni ada 3, artefak, perilaku, dan sistem kepercayaan nilai. Ciri-ciri kebudayaan dapat dipelajari dan diwariskan. Bersifat dinamis,
bersifat efektif mencerminkan pada perilaku manusia secara terbatas, memiliki unsur budaya dan saling terkait antara satu dan lainnya. Endosentrik menganggap budaya sendiri sebagai budaya terbaik atau menganggap budaya orang lain sebagai budaya standar. Lanjut ke pertemuan keempat atau minggu keempat. Sejarah pendidikan desain. Pendidikan desain awalnya muncul di sekolah Bauhaus tahun 1919 di Jerman. Kedua jenis pendidikan ini, seni dan desain, kemudian menyatu kembali di bawah induk pendidikan seni visual. Pendidikan seni dan budaya di Sekolah Umum Indonesia adalah pengaruh gerakan Art and Craft Movement di Eropa abad ke-19. Art and Craft Movement ini sendiri adalah gerakan seni dan kerajinan tren internasional dalam seni dekoratif dan seni rupa yang berkembang paling awal dan paling lengkap di Kepulauan Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh kerajaan Inggris dan ke seluruh Eropa dan Amerika. Lanjut ke pertemuan minggu kelima, yakni gaya desain dan dampak yang ditimbulkan. Abad ke-20 dimulai dengan berbagai gaya desain yang muncul dalam berbagai negara-negara di Eropa, sekitar tahun 1900 sampai 1945, termasuk Wiener Werkstatt, De Stijl, Bauhaus, Internasional, dan Art Deco. Dalam gaya desain ini ada dua gaya, yakni modernisasi. Modernisasi ini mencakup revolusi industri, moda transportasi, kereta api, batu bara dan minyak bumi sebagai energi, kelahiran listrik, dan teknologi komunikasi. Yang kedua, Art and Craft Movement, yakni estetika Inggris dan Amerika. Gerakan yang terjadi pada tahun terakhir abad ke-19 dan awal tahun abad ke-20. Terinspirasi oleh tulisan-tulisan John Ruskin itu pada puncaknya antara sekitar tahun 1880 dan 1910. Lanjut ke pertemuan minggu ke-6. Pengaruh budaya dan subbudaya dalam karya desain dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan lainnya, dan kebiasaan diperoleh seorang manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam budaya ini ada elemen of culture. Menurut Kuncoro Ningrat, ini ada 7. Yang pertama, sistem keagamaan dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi sosial. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, seni. Yang keenam, sistem mata pencaharian dan sistem teknologi dan peralatan. Lanjut ke pertemuan minggu ke-7, yakni perkembangan desain setelah modernisme, era dekonstruksi, postmodernisme, dan fenomena kebudayaannya. Yakni arsitektur adalah sebuah titik awal yang cukup bagus untuk memulai membicarakan tentang postmodernisme, karena istilah modernisme pun lahir dari bidang arsitektur. Awalnya adalah Sugar, seorang kepala biarawan yang merekonstruksi Basilika St. Denis pada tahun 1127, yang kebingungan untuk menyebut apa gaya arsitektur baru yang didesainnya tersebut, karena merupakan suatu penampakan baru untuk masa itu. Maka dia pun mencomot istilah Latin yaitu opus modernum, yang artinya sebagai karya modern. Kata modern sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu modo yang artinya barusan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.